Cara screening saham untuk scalping atau face trade. Nah, jadi buat kamu yang bertanya, gimana sih caranya kita nge-screening saham kalau mau scalping? Caranya gampang banget. Gampang-gampang susah. Iya, gampang-gampang susah. Nah, yang pertama, kamu harus tahu saham apa yang sedang hot. Hot dalam arti di sini mungkin dibahas oleh influencer, dibahas oleh tokoh-tokoh penting. Kemudian ada newsnya, ada beritanya, dan ada rumor-rumor yang beredar tentang saham itu. Jika kita udah tahu, kita bisa jadikan watchlist. Tapi tunggu, kadang watchlist kita ini nggak sesuai. Tapi setidaknya kita memiliki watchlist terlebih dahulu. Nah, setelah punya watchlist, di saat market buka, kita melihat di running trade. Apakah saham yang kita watchlist itu ramai? Kalau ramai, berarti kita sudah mendapatkan target. Kita sudah mendapatkan saham incaran. Tapi ketika watchlist kita nggak kena, berarti saham yang kita watchlist itu sedang tidak ramai diperdagangkan. Karena poinnya pada scalping atau face trade itu adalah kita melakukan aksi beli dan jual pada saham yang sedang ramai. Ingat, saham yang sedang ramai. Jangan pernah kalau kamu mau scalping mencari saham yang sepi sekali. Ya, kalau ada transaksi dikit sih nggak masalah, tapi yang sepi itu yang bahaya. Kamu bisa beli tapi nggak bisa exit nanti. Nah, jadi setelah mendapatkan saham yang ramai, kita lihat di running trade, saham itu ada yang ramainya apa. Kalau yang kena dari watchlist itu bagus, berarti kita tinggal melanjutkan ke step selanjutnya. Tapi kalau nggak ada, kita mencari saham yang sedang ramai. Biasanya kita lihat, kalau ada satu saham yang berurutan muncul, kita bisa melirik saham tersebut. Jadi ini dilakukan berulang-ulang. Nggak ada yang pasti, semuanya nggak ada yang pasti di market. Jadi setidaknya tahu teorinya dulu. Kemudian setelah itu, anggap kita sudah menemukan satu saham incaran. Setelah screening, kita ke menu order book atau stock price, apapun aplikasimu yang ada order booknya. Nah, disinilah kita membaca transaksi. Nggak lihat chart, lihat chart, tapi chart itu hanya menjadi opsional. Opsional karena kalau kita face trade, kita lebih condong fokus pada order book. Karena order book itu tempatnya terjadi tawar-menawar. Ada yang ingin menjual di harga lebih mahal, ada yang ingin membeli di harga lebih murah. Kita harus membaca arti dari order book tersebut. Secara teori, ketika bid lebih tebal dan over tipis, artinya banyak orang yang ingin membeli dan harga ingin dinaikkan secara teori. Tapi nyatanya sekarang seiring berjalannya zaman sudah banyak skenario-skenario di bid dan over. Jadi buat kamu yang masih pemula, harap pelajari dulu bid dan over itu bagaimana teorinya. Karena sekarang udah banyak skenario di bid dan over itu. Misalnya kalau bidnya tebal tapi bid selanjutnya yang di bawah itu tipis banget, itu mungkin sinyal untuk hati-hati. Satu tips yang bisa saya share untuk bid dan over adalah ketika bid dan overnya belum terlalu tebal, tapi kita tahu saham itu lagi ramai. Kita lihatnya ramai dari mana? Transaksinya aktif terus. Kemudian bid over belum terbentuk, masih acak-acakan. Nah, kita bisa memantau saham tersebut dan melihat ketika ada muncul satu harga di harga over yang tebal sendiri, anggapannya antrean biasanya itu cuma 100.000, tiba-tiba di satu over itu antreannya 10.000, yang paling menonjol sendiri antriannya. Lalu ketika kita tahu saham itu sedang ramai, antrian yang tebal itu diambil, dihajar kanan, di HK, sehingga antrian itu habis dengan cepat. Kita bisa memastikan itu sedang terjadi aksi untuk menaikkan harga. Kita bisa spekulatif, jangan banyak-banyak, anggap untuk uang percobaan. Kita bisa coba untuk ikut di harga yang dimakan itu, kita HK juga. HK, maka kita lihat apakah berhasil akan dibawa naik atau tidak. Umumnya, kalau itu adalah tarikan pertama, umumnya akan dibawa naik. Tapi, kalau kita nggak tahu kalau itu tarikan kesekian, itu biasanya adalah jebakan. Karena membuat seolah-olah saham tersebut
sedang optimis untuk naik, padahal ternyata dari bawah sudah di HK-HK. Jadi yang di atas itu hanya pemancing agar kita ikut. Nah, karena skenario-nya sangat banyak, makanya agak sulit kalau kita jelaskan dari teori saja. Tapi teman-teman setidaknya tahulah teorinya seperti itu. Nah, jadi yang tadi di HK aja, nanti lihat akan dibawa naik apa turun. Ketika dibawa naik dan beneran naik, persiapkan diri untuk menjual, karena biasanya kita nggak tahu nih skenarionya itu sebenarnya apa. Tapi kalau ternyata masih direspon positif, kita bisa mempertimbangkan untuk menahan dan menjual ketika mulai terjadi kepanikan. Itu dia tips untuk lihat bid dan offernya. Kemudian setelah itu selesai, kita ulangi stepnya dari awal lagi. Lihat running trade, lihat order book, jual beli, dan itu saja. Yang lama adalah menentukan apakah kita akan entry atau tidak. Karena market penuh dengan ketidakpastian. Nah, jadi itu dia dari saya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang ingin scalping atau fast trade. Saya Yoga, pamit.